yang bukan berhubungan dengan kemarin kinerja membran ya. Ini untuk langkah pengujian yang uji T tidak berpasangan. Ini sama, yang pertama menentukan hipotesis, yang HO ini yang tidak mempengaruhi, sedangkan yang HA ini mempengaruhi. Kemudian langkah yang kedua menentukan standar deviasi, terus menentukan T hitung, dan membandingkannya dengan T tabel. Terus putus. Bentar ya. Sekarang jelas? Sudah, Bu. Jadi untuk langkahnya ini sama ya dengan yang T berpasangan kemarin. Yang pertama menentukan hipotesis, kemudian standar deviasi, menghitung T hitung, kemudian dibandingkan dengan T tabel, kemudian yang selanjutnya bisa membuat kesimpulan. Cara ini juga sama untuk T hitung yang kurang dari T tabel yang diterima HO, kalau yang T hitungnya melebihi T tabel yang diterima yang HA. Ini langsung saja ke contoh studi kasus. Jadi yang dilakukan suatu pengujian kesuburan tanah pada suatu lahan hasil reklamasi. Di pengujian kesuburan diindikasikan dengan banyaknya tanaman yang tumbuh. Lahan hasil reklamasinya terbagi menjadi dua zona, zona A dan B. Zona A menggunakan pupuk cair nitrogen jenis A dan zona B menggunakan pupuk cair nitrogen jenis B. Ini disuruh menentukan apakah pupuk A dan B memiliki perbedaan yang signifikan. Di sini datanya ada data kesuburan tanah menggunakan pupuk cair nitrogen jenis A dan B. Untuk taraf signifikansinya sama dengan yang kemarin yang uji berpasangan ini 5%. Untuk jumlah kasusnya ini berarti di sini 15. Untuk uji T tidak berpasangan, ini perbedaannya dengan yang berpasangan. Untuk jumlah kasusnya ini dijumlahkan. Kalau yang kemarin kan karena dia berpasangan, dia ada korelasi antara kelompok data 1 dan 2, jadi kasusnya dihitung sebagai satu kesatuan. Misalkan kemarin 11 ya. Untuk yang ini ditambahkan, karena dia tidak saling berkorelasi, jumlah kasusnya ditambahkan. Di sini 15 dan 15 tambah 15 di 30. Untuk jumlah variabel independen, ini karena tidak saling berkorelasi lagi, ini dua variabel independen. Yang pertama adalah jumlah penggunaan pupuk A, yang kedua variabel independen kedua adalah jumlah penggunaan pupuk B. Sedangkan variabel dependennya adalah tingkat kesuburan tanah. Ada di sini, ini adalah tingkat kesuburan tanah, data kesuburan tanahnya. Di sini yang pertama kita membuat hipotesis, yang HO ini penggunaan pupuk cair nitrogen jenis A dan B tidak berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah.
Sedangkan yang H ini berpengaruh. Dan yang kedua, menentukan standar deviasi. Ini standar deviasinya jadinya ada dua ya, antara pupuk A dan pupuk B. Setelah itu, hitung T-nya. Ini rumusnya. Rumusnya ada tambahan N1 dan N2. Dan di akar ya, ini perbedaan dengan uji T berpasangan. Setelah itu, kita dibandingkan. Kalau sekarang suaranya jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Setelah hitung T tabel, kemudian menghitung T, kemudian dibandingkan dengan T tabel. Ini T tabelnya sama ya. Yang beda di sini derajat kebebasan, ini rumusnya juga berbeda. Ini derajat kebebasannya ditambahkan N-nya. N1 plus N2 dikurangi K. Yang berbeda rumus T hitungnya dan di sini derajat kebebasannya. Deviasinya sama, tapi dia jadinya ada dua, makanya T hitungnya rumusnya beda karena dia di kelompok datanya dianggap berbeda ya. Kalau yang kemarin kan dibuat selisihnya ya, kalau ini satu persatu. Kemudian setelah itu bisa dibuat kesimpulan dari T tabelnya. Tabelnya dilihat, ini alfanya. Alfanya 5%. Di sini hipotesisnya memiliki dua arah sama dengan yang uji T berpasangan, tinggal 5% bagi 2. Ini 0,025, kemudian derajat kebebasannya 28, hingga ketemunya 2,0484. Jadi T hitungnya lebih kecil dari T tabel. Kalau T hitungnya lebih kecil, berarti yang diterima HO ya. Di penggunaan pupuk cair ini tidak berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah. Nanti bisa dicoba ya di Excel-nya. Kita ke uji ANOVA-nya sebentar nanti. Nanti tugasnya untuk yang ini ada dua ya. Suara saya gimana? Jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Yang ini bisa dicoba tugas 6 ya. Permisi, Bu.
izin Ya. bertanya. Ya. Ini tarif signifikannya itu yang dipakai 5%, Bu. Iya, 5% juga. Tugas kemarin juga sama 5% aja, Bu. Ya, 5%. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Untuk menghitung alfanya berarti tinggal dibagi 2 ya. Untuk tugas yang kemarin kan juga kelompok datanya juga 2. Ini tugasnya. Pengujian bakteri ini dilakukan pada bahan pangan yang telah diiradiasi dengan dosis 1 kg. Bakteri yang masih tersisa dihitung dengan 2 metode, yaitu koloni counter dan secara manual. Ini disuruh mencari perbedaan, apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap metode perhitungan bakteri tersebut. Sudah pernah lihat alatnya ini, koloni counter di labnya Pak Gili itu, lab apa namanya, kimia radiasi. Koloni counter, pernah lihat belum? Belum, Bu. Belum. Untuk praktikumnya, apakah sudah ada yang terkait dengan ini, yang kayak biokimia gitu? Praktikum apa tadi? Masuknya belum ya? Belum ada, Bu. Belum, Bu. Jadi ini kalau ini kan koloni bakteri ya, ini cawan bakteri. Jadi di sini akan ada ini kan bakteri, ada pengujian bakteri pada bahan pangan. Di sini misalkan ada bahan pangan. Di sini kemudian ada bakterinya. Bakterinya ini biasanya dia membentuk koloni atau kelompok. Ini terus nanti bisa dihitung secara manual. Berarti kalau manual ya dilihat ini membentuk titik-titik, berarti harus teliti dan mungkin bisa pakai pembesar, kaca pembesar itu yang secara manual. Kalau yang koloni counter dia ada alat perbesarnya sendiri, kemudian ada di bawah cawan bakteri, cawan bakteri terang ya, maksudnya bening. Dan di bawah cawan bakteri nanti ada kayak apa namanya, garis yang memudahkan menghitung. Ini berarti satu koloni gitu, jadi bisa memudahkan. Ini terus ada kaca pembesarnya ini, yaitu koloni counter. Nomornya jelek. Ini tugasnya, nanti langkah-langkahnya diikuti ya yang tadi. Dari membuat hipotesis sampai bisa membuat kesimpulan. Kita lanjutkan ke uji F atau ANOVA. Jadi untuk yang uji ANOVA, ini metode analisis untuk menguji hipotesis penelitian dengan menilai rata-rata perbedaan antara kelompok. Ini mirip dengan uji T, namun kelebihannya adalah dapat menguji perbedaan lebih dari 2 kelompok. Dari yang uji berpasangan tadi, uji T itu bisanya hanya 2 kelompok. Jadi bedanya dengan pengujian sampel T berpasangan, ini hanya bisa menguji perbedaan dari 2 kelompok saja ya untuk yang uji T. Untuk pengujian metode uji F, ini untuk di Excel sudah ada sendiri, bisa dimunculkan. Jadi yang pertama, tapi kita harus menentukan hipotesis dulu, kemudian bisa memunculkan ANOVA ini dengan memunculkan tab data analisis di menu data dengan cara file, option, edit, Excel, and info, analysis, toolbox. Oke, nanti kita praktekkan. Kemudian melakukan analisis data dengan menu tadi, analisis toolbox, kemudian bisa menginterpretasi data dan membuat kesimpulan. Jadi caranya kurang lebih sama, tapi kalau yang uji ANOVA ini rumus fungsinya atau formulanya sudah ada menunya sendiri di Excel.
Seperti ini contoh yang kemarin yang digunakan untuk uji T berpasangan. Ini bisa kita gunakan di kasus ini bisa kita gunakan dengan cara uji ANOVA juga. Ini sama persis. Jadi kita coba ya di Excel. Di Excel. Ambil buka Excelnya, silakan. Bisa dicek di datanya, di menu data apakah sudah ada ANOVA. Kalau saya sudah ada di sini ANOVA. Kalau yang belum ada, bisa dengan klik File, kemudian Option, kemudian Add in, terus di klik Analysis to Page. Analysis to Page. Ini kalau di saya sudah masuk di Active Application. Ini karena sudah saya tambahkan. Kalau kalian belum aktif, berarti cari Analysis to Page di inactive. Tapi Analysis to Page yang ini ya, bukan yang ada Visual Basic-nya. Cari yang Analysis to Page saja yang ini. Nah, apakah ada di Excel kalian? Halo? Ada, Bu. Kalau sudah, tinggal diklik Go, kemudian di OK. Kalau sudah di OK, nanti akan keluar di menu data, data analisis. Nanti ANOVA di sini sudah ada. Kita selesaikan kasusnya dulu nih. Berbeda sama dengan yang uji T berpasangan kemarin. Yang pertama HO ini tidak mempengaruhi dan HA ini yang mempengaruhi. Jadi sudah dimunculkan akan keluar di data, kemudian yang analisisnya. Kemudian setelah itu bisa klik yang ANOVA single sector untuk data analisisnya. Jadi dipilih range-nya. Kemudian akan keluar hasil analisisnya. Suaranya kecil lagi.
Lalu apakah suaranya jelas sekarang? Jelas, Bu. Kita pakai data yang kemarin saja, yang uji berpasangan. Kita buka penjelasannya kemarin. Tapi harus ada yang dilakukan dulu. Jadi dari uji berpasangan kemarin kan penambahan abu layang ini berpengaruh terhadap efektivitas kinerja membran. Setelah disimpulkan ini, kemudian ada dilakukan penelitian lanjutan ini dengan variasi kadar atau konsentrasi abu layang. Ini dipilihkan 1%, 3%, 5%, 7%, 9%. Kemudian bisa dicari perbedaan, apakah ada perbedaan signifikan pada efektivitas kinerja membran akibat penambahan kadar abu layang yang bervariasi. Jadi untuk yang studi kasus UJF ini merupakan lanjutan dari studi kasus yang UJT berpasangan kemarin. Jadi di sini kemudian ada data ini, data efektivitas kinerja membran akibat penambahan abu layang pada berbagai kadar atau konsentrasi. Ini datanya ditulis dulu di Excel. Dari sampel ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini. Jadi di sini adalah penelitian lanjutan. Jadi di sini 1%, 3% itu adalah konsentrasi penambahan abu layang. Karena di kasus UJF ini dianggap tadi kesimpulannya bahwa penambahan abu layang ini berefek ya, berpengaruh terhadap efektivitas kinerja membran. Ini dibuat dulu. Dari sini tadi, jika kelima kelompok data tersebut diolah dengan UJT, kombinasinya banyak karena UJT hanya bisa 2 kelompok ya. Ini memerlukan 10 data T-hitung, tapi kita bisa menggunakan uji F atau ANOVA untuk mengurangi pekerjaan kita. Harusnya kan kalau pakai UJT harus mengulang, diambil 2 kelompok. Padahal ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 variasi. Dibuat dulu di Excel datanya. Buat ya. Setelah dibuat datanya bisa diuji F atau ANOVA. Ini saya juga buat. Maaf Bu, suaranya kecil. Kalau sekarang sudah jelas atau masih? Ya. Halo? Masih kurang jelas Bu. Masih kurang jelas. Jadi ini kita buat dulu ya di Excel. Apakah suara saya jelas? Jelas, Bu. Jelas ya. Ini dibuat dulu ya. Ini saya juga buat.
Ini apakah sudah selesai juga kalian untuk membuat tabel di Excel-nya? Mana? Bisa dilanjutkan? Halo? Bisa, Bu. Jadi setelah sudah dituliskan semua tadi datanya, kita langsung bisa menggunakan yang ANOVA. Ini tinggal di blok saja dari data yang 1% sampel 1 sampai data yang 9% sampel ke 7. Itu di blok saja. Kemudian yang perlu diisikan adalah di sini alfa. Alfa ini sama dengan yang uji T. Tapi di sini bisa diisi sesuai keinginan kalian. Ini kalau yang ini 5%, jadi 0,05 alfanya. Tapi di sini tidak seperti yang uji T ya. Yang uji T kemarin kan taraf signifikannya diputuskannya segitu ya, sekitarnya 5% ya. Kalau yang uji F ANOVA ini biasanya 5%. Ini jadi tidak terkait dengan datanya. Jadi kalau dia misalkan ini alfanya 5%, berarti kepercayaan akurasi datanya adalah 95%. Kita buat melakukan analisis datanya, data analisis, kemudian ambil yang single factor. Ini range-nya dari sampel 1, 1% sampai sampel 7, 9%. Ini untuk alfanya secara defaultnya memang 0,05, memang biasanya 95%. Sudah ini, kalau sudah bisa di OK. Nah, klik OK, langsung keluar. Nah, tadi sebentar. Di sini dia terus langsung keluar membuat sheet baru. Di sini langsung keluar hasilnya, hasil analisis datanya, ya ini yang di bawahnya. Saya kita sampai ke 9. Dan hasil kalian berapa? Sama dengan Excel saya atau di modul ini? Hasilnya berapa? Untuk yang dilihat adalah yang F hitung. Ini yang F hitung. Dan di sini F grid ini adalah F tabel. Jadi sama dengan yang uji T, ada T hitung dan T tabel. Kalau ini F hitung dan F tabel. Berapa hasilnya untuk F hitung? Sama, Bu. 78,5. 78. Saya salah di mana? 87.
salah, saya yang salah tadi. Ini harusnya konnya 6, konnya 7. Harusnya ada kesalahan data. Yang lain gimana? Berapa? F hitungnya. Gimana ya? Kalau 7 itu di bloknya dari sampel, Bu. Kalau yang sesuai dengan modulnya di bloknya dari data pertamanya aja, Bu. Data pertamanya mana? Tadi saya dari mana memang? Salah ya? Dari Kenapa, Bu? sini kan? Dari sini kan? Sini. Iya, dari 3, Bu. Ini saya juga dari 3. Kok potongnya 7 ya? Harusnya kan 6. Ini siapa tadi? Mohon maaf Bu, kalau Ya. di modul label in first row-nya dicentang Bu. Oh iya. Oh iya deh. Makasih ya Farhan tadi. Enggak ikut dihitung ya berarti ya. 3, 5, sebentar. Kita lihat perbedaannya. Harusnya kan ini bukan label ya, yang first apa ini namanya, first row-nya. Ini kan 3, 5. Kita lihat dulu ya. Nah, setelah didapatkan F hitung dan F tabel, ini dilihat, ini kan dibandingkan tadi, bisa dibandingkan, setelah dibandingkan, coba tadi untuk langkah-langkahnya kita buka lagi. Ini dari F tabel dan F hitung, juga bisa dari P value. Ini P value-nya di sini 8,83. Kalau dia kurang dari 0,05, maka H0 yang ditolak. Persen kesalahannya 0,05 ya. 8,83 min 14 berarti ini kurang dari 0,05 ya. Jadi yang H nya ditolak, yang diterima H A. Jadi penambahan yang berbagai variasi konsentrasi. Oh, putus.
Apakah suara saya jelas? Jelas, Bu. Nah, ini tadi saya ulangi. Jadi kita bisa lihat interpretasi datanya dari F-tabel, F-hitung, dan P-value. Ini P-value ini bisa sebagai indikator penarik kesimpulan. Ini karena kurang dari 0,05%, maka HO ditolak. Jadi yang diterima HA, bahwa penambahan abu layang dengan berbagai variasi konsentrasi tadi mempengaruhi efektivitas kinerja membran. Ini kesimpulannya, konsentrasi kadar abu layang bervariasi mempengaruhi efektivitas kinerja membran. Untuk di sini tadi data analisis input range-nya menurut ini nanti modulnya saya benarkan ya, yang benar berarti labelnya ini labelnya ini tidak dicentang kalau dia dari sini. Itu yang modulnya yang salah ya. Nanti modulnya saya benarkan, yang benar nanti ketemunya adalah yang pertama tadi 87 ini. Untuk F itu, untuk F apa ini namanya, F tabelnya ini 2,6. Untuk P-value-nya 4,46, ini juga kurang dari 0,05 ya, kurang dari 5%. Jadi untuk kesimpulannya sama, cuma untuk penggunaan tadi ANOVA-nya ini ada kesalahan ya. Ini karena dia harusnya tidak menganggap yang berserongnya ini adalah label, karena ini bukan label ya, ini adalah datanya. Nanti akan saya perbaiki modulnya. Di hasilnya yang ini tadi ya, yang F-nya 87, F hitungnya 87, F teorinya atau tabelnya 2,68. Sampai sini ada pertanyaan atau kesulitan? Nggak ada? Di sini saya hapus ya. Ini atau saya berikan keterangan kalau bloknya dari mana? Nggak ada pertanyaan? Jadi mungkin ada yang melihat hitung dan tabel ini berbeda dengan yang kemarin ya hasilnya. Ini karena dianggap biar dapat melakukan studi penelitian yang lebih lanjut, ini dianggap mempengaruhi. Jadi terus divariasikan untuk penambahan abu layang ini. Ini tadi juga sudah ada di soal ya, ini sebenarnya contohnya. Kemudian, jadi ini bukan data yang dibuat sendiri, ini adalah data penelitian. Mana? Ada pertanyaan ya nih? Sudah jelas semua? Jelas, Bu. Jelas. Jadi uji ANOVA atau uji F yang tadi adalah yang pertama tadi uji T tidak berpasangan. Kalau sudah jelas, ini ke tugasnya. Ini tugas 7 ya berarti.
Jadi yang tugas 7 ya. Gini aja. Atau tadi yang ini modul 6, yang ini tugas 6A. Yang ini 6B. Ini suatu zat warna simulasi metilen blue terdegradasi akibat pemaparan radiasi gamma. Ini data yang dihasilkan. Kemudian diminta melihat apakah peningkatan dosis ini berpengaruh terhadap tingkat degradasi zat warna simulasi metilen blue-nya. Di ini nanti sama, dibuat di Excel, kemudian tinggal diplot di uji data analisis ANOVA. Jadi meskipun tugasnya ini ada 2, yang ANOVA cuma singkat ya, tinggal dibuat ini, kemudian dicari di hasil data analisis ANOVA-nya, kemudian bisa ditarik kesimpulannya. Itu untuk tugasnya. Jadi tugasnya ada 2. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah jelas? Maaf Bu, izin bertanya Bu. Ya. Untuk tugasnya ini, yang T tak berpasangan sama ANOVA-nya dijadiin satu file atau dipisah Bu? Dijadikan satu file saja. Ya, dikasih deskripsi aja yang pertama tugas 6B, yang kedua tugas 6A, kemudian tugas 6B. Dibuat ini ya, dibuat tahapannya seperti yang tugas yang uji T berpasangan kemarin. Di langkah-langkahnya ini diperlihatkan. Jadi bukan Excel-nya yang dikirimkan, tapi langkah-langkahnya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya cek daftar hadir lagi ya. Tadi yang belum ada siapa? Mohon maaf Bu, saya baru bergabung Ya. karena laptopnya tadi rusak Bu. Siapa? Sebentar. Oh, Desalsa. Tinggi Bu. Bentar, saya buka siapa dulu. Nanti kalau Nabila tadi ada orangnya, nggak ada suaranya. Sekarang apakah bisa menjawab? Yang belum Desalsa, Firmon ada nggak? Belum ada di room Bu. Oh, tetap ada. Kalau Nabila? Oh, nggak ada suaranya. Nabila? Dari tadi kok nggak ada suaranya ya? Tadi yang Firman memang nggak hadir ya dari tadi. Untuk yang Nabila karena dari tadi nggak ada suaranya, saya anggap nggak hadir juga ya. Chat juga nggak ada Nabila, ya sudah saya anggap tidak hadir ya, walaupun ada di room partisipan tapi tidak cuma join saja, nggak ada orangnya. Nah, kalau begitu kita bisa cukupkan sekian ya perkuliahan hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Nanti untuk tugasnya saya share juga di Adlink ya, nanti bisa dilihat.
Ini karena minggu depan pekan UTS, jadi nanti saya berikan kelonggaran untuk pengumpulan tugasnya. Berikan kelonggaran jadi 2 minggu. Jadi paling lambat 28 April gitu ya. Ya, sudah. Baik.